Sobat semuanya, sebentar lagi pendaftaran P3K tahun 2023 ini nanti akan segera dibuka, baik itu P3K Guru, P3K Kesehatan maupun juga P3K Tenaga Teknis. Nah, untuk P3K Guru di sini sudah rilis untuk mekanisme seleksi di tahun 2023. Ini nanti akan ada dua mekanisme seleksi, yaitu penempatan dan juga seleksi menggunakan CAT. Kemudian teman-teman pendaftar dari P3K Tenaga Kesehatan ini nanti wajib terdaftar di SISDMK ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kepada teman-teman tenaga honorer menjelang dibukanya pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Tentunya di sini adalah merupakan sebuah kabar gembira, artinya di sini peluang besar untuk kita bisa diangkat P3K di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk informasi pertama ini adalah merupakan informasi yang ditujukan untuk teman-teman tenaga kesehatan atau calon pendaftar P3K nakes ya teman-teman. Yang mana seperti yang kita kutip dari salah satu pesan dari salah satu kawan kita, yaitu Assalamualaikum Ibu, izin Ibu menyampaikan informasi berkaitan dengan adanya penerimaan P3K di tahun 2023 dan atas hasil Zoom yang baru dilaksanakan, bahwa teman-teman tenaga kesehatan selain yang di bawah pemerintahan, yang artinya pada klinik mandiri pun ini nanti dapat mengikuti seleksi P3K ya, dengan syarat yang bersangkutan ini nanti terdaftar pada aplikasi SISDMK klinik tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini nanti teman-teman yang tidak bekerja dalam pemerintahan pun di sini nanti, meskipun kita hanya bekerja di klinik, untuk teman-teman nakes ini nanti bisa ikut seleksi P3K tenaga kesehatan ya, dengan syarat utama di sini teman-teman harus terdaftar di SISDMK kliniknya. Dan selanjutnya di sini untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi itu diantaranya adalah seperti ini. Yang pertama ini adalah aktif STR ya sampai saat ini dan terdaftar anggota IPI. Artinya teman-teman di sini nanti syarat pertama ini adalah harus aktif STR-nya sampai saat ini dan terdaftar pada IPI. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman memiliki ijazah minimal D3 teman-teman. Tentunya kalau misalkan teman-teman yang sudah di sini nanti mendaftar P3K nakes, ini adalah nanti untuk mendaftar di sana itu minimal ijazah yang dimiliki ini adalah ijazah D3. Dan selanjutnya untuk berikutnya yang ketiga, yaitu di sini pengalaman kerja. Nah, teman-teman di sini memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jabatan terampil ya, dan pengalaman kerja minimal 3 tahun untuk teman-teman ahli pertama. Nah, untuk teman-teman nanti yang akan masuk di sana itu adalah harus minimal yaitu 2 tahun pengalamannya, inilah untuk jabatan yang dilamar nanti terampil. Kemudian untuk jabatan ahli pertama atau golongan 9 nanti minimal pengalaman kerjanya ini adalah 3 tahun. Dan biasanya di sini nanti untuk pengalaman kerja itu diperlukan yang namanya bukti ya teman. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah surat keterangan pengalaman kerja, nanti diupload di akun SSCASN. Dan selanjutnya untuk yang keempat, yaitu pendaftaran pendaftar ini harus terdaftar pada aplikasi ya teman. Kemudian yang kelima, klinik ini harus terdaftar pada aplikasi SISDMK. Dan inilah merupakan untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh teman-teman supaya nanti bisa ikut pendaftaran P3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Dan berikutnya di sini untuk syarat mendaftarkan kliniknya ke SISDMK ini adalah diantaranya seperti ini. Yang pertama, yaitu minimal memiliki 3 orang staf dan 1 orang penanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki surat izin klinik. Kemudian yang ketiga memiliki email klinik. Kemudian yang keempat ini menghubungi pengelola data SISDMK Dinas Kesehatan bagian SDK pada seksi SDMK teman-teman.
Nah, selanjutnya untuk perlu dijadikan catatan, ini adalah aplikasi ini bertujuan untuk mendaftarkan semua tenaga kesehatan yang ada pada wilayahnya agar bisa terdaftar pada Ditjen Nakes ya. Kemudian berikutnya yang kedua, penginputan data nakes paling lambat nanti tanggal 20 Juli 2023. Setelah didaftarkan pada aplikasi, ini wajib memperbarui data setiap bulannya ya. Jika data tidak diperbarui, maka dianggap klinik tersebut ini tidak aktif lagi ya, dan akan dihapus dari Ditjen Nakes. Ini adalah merupakan informasi yang diberikan. Tentunya teman-teman tenaga kesehatan yang di sini nanti berniat untuk mendaftar P3K Nakes yang saat ini belum terdaftar di SISDMK meskipun kerja di klinik, di sini nanti bisa berpeluang untuk mendaftar P3K tenaga kesehatan di tahun 2023 dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu punya STR, kemudian punya ijazah D3 minimal, pengalaman kerja, kemudian terdaftar di aplikasi, kemudian klinik itu adalah juga terdaftar di SISDMK. Untuk syarat klinik adalah ada 3 ini, kemudian adalah catatan ini perlu teman-teman cermati ya, dan silakan berdiskusi dengan teman-teman sesama nakes yang memiliki nasib yang sama, dan semoga nanti bisa sukses ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman di sini bisa masuk untuk loginnya, yaitu ke sisdmk.kemkes.go.id login. Silakan masukkan email dan juga kata sandinya. Kemudian di sini klik I'm not robot, kemudian bisa klik masuk ya. Artinya teman-teman di sini wajib memperbarui datanya yaitu pada setiap bulannya. Teman-teman juga bisa mengecek pada nakes.kemkes.go.id P3K. Untuk di sini kita bisa melihat pengecekan ya. Inilah untuk data nakes non ASN. Ini kalian bisa klik di bagian selengkapnya. Kemudian di sini untuk pengecekan status data calon pelamar P3K tenaga kesehatan periode 2023 ini di SISDMK, kalian bisa klik di sini. Dan bisa mengeceknya, ini adalah masukkan nick dan juga masukkan captcha sesuai yang tampil. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian periksa data ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman P3K Guru, ini adalah tentunya untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023. Ini nanti akan berbeda dengan seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, di tahun 2022 di sini terdapat 3 mekanisme seleksi: penempatan, seleksi verifikasi kesesuaian atau observasi, kemudian seleksi tes untuk teman-teman pelamar umum. Untuk di tahun 2023 di sini letak perbedaan yang paling mencolok ini adalah terletak pada mekanisme seleksi. Ini adalah hanya ada 2 ya. Jadi untuk di tahun 2023 ini ada mekanisme penempatan dan juga mekanisme seleksi menggunakan CAT. Kalau misalkan kita lihat untuk di poin penempatan, ini enggak ada perbedaan antara penempatan di tahun 2022 dengan penempatan di tahun 2023. Artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade di sini nanti langsung ditempatkan tanpa mengikuti seleksi kembali ya, dengan syarat yaitu di Pemda kita ini membuka formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah kita. Dan untuk penentuan kelulusan nanti adalah diurutkan dari THK 2 dulu, kemudian guru non ASN sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, letak perbedaannya ini adalah kalau misalkan di tahun 2022 ini adalah teman-teman P2 dan P3 ini yang mengobservasi ini adalah dari kepala sekolah, pengawas, kemudian guru senior. Maka untuk di tahun 2023 untuk P2 P3 ini adalah nanti seluruhnya ikut seleksi menggunakan CAT, namun menggunakan soal-soal observasi teman-teman. Terkait tentang materinya apa, ini sudah pernah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kemudian untuk seleksi yang tes ini persamaannya, yang tes CAT UNBK untuk yang teman-teman pelamar umum ini sama, namun perbedaannya di sini ada sesi wawancara. Sama halnya juga dengan teman-teman P2, P3, P4, nanti seluruhnya ini harus mengikuti seleksi wawancara sebagai penentu final untuk kita bisa lulus dan mengisi formasi ya di tahun 2023. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.